Jadi hari ini kita akan membicarakan atau mempraktekkan pemeriksaan ginekologi dengan topik pemeriksaan IVA dan pap smear. Pertama, kita persiapan yaitu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien. Yang kedua, kita mencocokkan identitas pasien dan mencatat di dalam rekam medik. Kemudian yang ketiga, menjelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Setelah itu kita meminta persetujuan kepada pasien. Selamat pagi Bu, namanya siapa? Oke, saya dokter yang bertugas di klinik ini akan melakukan pemeriksaan atau pengambilan daripada IVA dan pap smear untuk mengetahui kondisi daripada kandungan ibu. Apakah ibu setuju? Oke, kalau ibu sudah setuju, silakan ibu ke kamar mandi untuk kencing, kemudian membersihkan di daerah vaginanya atau di vulvanya. Kemudian ibu kembali ke sini dan naik ke meja kamar pemeriksaan. Selanjutnya, kalau pasien sudah setuju, maka kita mempersiapkan alat dan bahan. Alat-alat yang diperlukan diantaranya duk steril, kemudian sarung tangan steril, spekulum, kemudian tampon tang, kemudian spatula, lidi kapas, kemudian kasas steril, kemudian objek glass yang kita sudah isi dengan labelnya, identitas penderitanya, kemudian alkohol 90% untuk fiksasi, kemudian lampu ginekologi, bantal, dan kain penutup. Kemudian tong sampah untuk membuang sampah, dan larutan klorin untuk merendam alat-alat yang harus disterilkan di dalam larutan klorin. Selanjutnya adalah persiapan pasien dan penolong. Yang pertama, penderita atau pasien disuruh mengosongkan kantung kencing, kemudian membersihkan di area vulva. Kemudian setelah itu dipersilahkan pasien untuk membuka pakaian, kemudian naik ke meja ginekologi dalam posisi dikotomi. Setelah itu kita lakukan pemasangan kain untuk menutup di daerah abdomen sampai dengan ke daerah pangkal paha. Kemudian kita menghidupkan lampu ginekologi dan mengarahkan ke aspektus genitalia. Ya. Oke, silakan ibu naik ke meja pemeriksaan dan saya menghidupkan lampu. Lampu kita arahkan persis ke aspektus genitalia. Setelah itu, setelah pasien sudah siap, maka kita akan memakai APD, mulai dari memakai apron, kemudian mencuci tangan, mengeringkan, dan memakai sarung tangan steril. Kita memakai apron, kemudian memakai cuci tangan, kemudian setelah itu kita memakai handskun steril. Kemudian setelah kita sudah siap dengan memakai apron, dengan memakai handskun steril, maka kita duduk di depan vulva menghadap ke aspektus genitalis. Kita duduk di depan aspektus genitalia. Kemudian setelah itu kita bersihkan genitalia eksternal, kemudian melakukan inspeksi kondisi daripada genitalia eksternal. Setelah itu kita
membersihkan genitalia eksternal. Kita masukkan dalam larutan antiseptik, kemudian kita bersihkan. Ini kita buang di tong sampah. Setelah itu kita pasang duct steril. Boleh memasang duct steril yang berlubang atau yang tidak. Duct steril. Kita pasang duct steril. Kemudian pemeriksaan genitalia eksternal. Yang pertama kita inspeksi genitalia eksternal. Inspeksi genitalia eksternal, kita lihat apakah ada fluor, apakah ada benyolan atau tanda-tanda infeksi, apakah ada darah dan sebagainya. Kemudian melakukan palpasi adanya benyolan-benyolan atau di daerah kelenjar Bartholin, kelenjar scan, kemudian melakukan milking uretra. Kemudian kita lakukan palpasi adanya pembesaran kelenjar Bartholin kiri dan kanan, kemudian kita kelenjar scan, kemudian kita melakukan milking uretra. Kita lihat apakah ada keluar adanya sekret keluar dari orifisium uretra externum. Kita juga perhatikan apakah ada tanda-tanda udim pada OUE. Nah, setelah itu kita akan melakukan prosedur pemeriksaan IVA. Yang pertama kita memasang spekulum sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kita ambil spekulum yang sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita memasukkan spekulum. Kemudian setelah kita memasang spekulum dan kita sudah bisa melihat serviks dengan sempurna, maka kita bersihkan serviks dengan lidi kapas. Kemudian kita bersihkan debris yang ada di serviks. Kita buang di tempat sampah. Kemudian setelah itu kita identifikasi. Kita pastikan sudah melihat adanya squamocolumnar Janssen. Kemudian juga kita bisa melihat zona transformasi secara keseluruhan. Setelah itu kita mengoleskan asam asetat 3-5%, kemudian ditunggu selama 1-2 menit. Sebelum kita mengoleskan asam asetat, kita harus pastikan dulu tampak seluruh daripada serviks, zona transformasi maupun squamocolumnar Janssen. Setelah daerah tersebut kita bisa lihat secara sempurna, maka kita akan oleskan asam asetat. Kita celupkan lidi kapas ke asam asetat, kemudian kita oleskan di seluruh zona transformasi. Nah, kemudian setelah seluruh zona transformasi kita olesi, kita tunggu reaksinya dalam 2 menit. Ini kita buang di tong sampah. Setelah 1-2 menit, maka kita akan mengamati reaksi daripada asam asetat, yaitu dengan melihat adanya reaksi aceto white. Setelah
ditunggu selama 1-2 menit. Kita lihat reaksinya, adakah reaksi daripada asam stat positif atau negatif. Reaksi asam stat negatif artinya tidak timbul acetate white, tidak ada warna putih di area zona transformasi. Kalau positif akan timbul warna putih yang mengkilat, kemudian agak menebal. Kemudian kita perhatikan lokasi daripada reaksi tersebut. Apakah di daerah jam 12 atau jam 3, jam 6 atau jam 9. Setelah itu kita membersihkan sisa-sisa asetat dalam vagina dengan memakai lidi kapas yang kering. Nah, selanjutnya apabila IVA positif, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan pap smear. Kemudian setelah kita melihat adanya reaksi acetate white positif, kita lakukan pemeriksaan pap smear. Pap smear kita mengambil spesimennya dari endocervix. Endocervix kita memakai, kalau kita memakai spatula air, ada 2 permukaan, ada permukaan yang lancip, ada yang permukaan yang agak tumpul. Yang lancip ini kita pakai untuk mencari mengambil spesimen di endocervix, sedangkan yang tumpul kita pakai untuk mengambil spesimen di ectocervix. Nah, sekarang kita akan mengambil spesimen yang di endocervix. Jadi yang bagian yang lancip ini kita masukkan ke kanalis cervicalis, kemudian diputar 360 derajat. Nah, pengambilan spesimen yang dilakukan pada areal ectocervix dan endocervix, kemudian kita lanjutkan pembuatan hapusan di atas objek gelas. Sekarang kita sudah dapat spesimennya, kemudian kita oleskan di objek gelas yang kita sudah siapkan. Oleskan secara hati-hati, tidak usah terlalu sering, kita cukup sekali atau 2 kali, kemudian dibalik. Setelah itu kita mengambil spesimen di ectocervix. Jadi bagian yang agak cekung ini kita tempelkan di cervix. Nah, kemudian kita setelah itu menempel, kita putar 360 derajat sehingga seluruh bagian ectocervix terwakili di dalam spatula. Nah, setelah itu kita bikin hapusan. Sebaiknya kita pisahkan tempat antara ectocervix dan endocervix. Apakah itu di bagian distal ecto dan proksimalnya endocervix, boleh-boleh saja. Sama dioleskan juga sekali 2 kali, kemudian dibalik lagi. Nah, sekarang kita sudah dapat sampel spesimen untuk pemeriksaan. Nah, kemudian setelah kita melakukan hapusan, maka kita fiksasi dengan alkohol 90% selama 30 menit. Sediaan yang hapusan yang kita dapat, kita asisten untuk memfiksasi di dalam alkohol 90%. Sekarang sisa-sisa asam asetat kita bersihkan yang ada di vagina dengan memakai lidi kapas yang kering. Kita bersihkan, kemudian kita buang di tong sampah. Kemudian setelah itu kita melepaskan spekulum, kemudian direndam di larutan antiseptik atau klorin 0,5% selama 10 menit. Kita melepaskan spekulum dengan melonggarkan skrunya. Kita buka secara hati-hati.
Kemudian kita rendam di dalam larutan klorin. Selanjutnya kita akan melakukan atau merapikan alat-alat yang semua kita pakai tadi, kemudian melepaskan sarung tangan, masukkan ke dalam larutan antiseptik, dan kita lanjutkan mencuci tangan. Untuk pemeriksaan sudah selesai, kita bersihkan di daerah pulpa dengan kasa steril, kemudian dibuang di tong sampah, dan ini kita rendam di larutan antiseptik. Kemudian duk kita buka. Oke, kita sekarang merapikan alat yang sudah habis kita pakai tadi. Semua kita masukkan ke tong sampah. Kemudian yang perlu direndam dengan steril, direndam di larutan antiseptik. Kemudian kita membuka ansun, direndam di dalam larutan steril. Jadi sekarang pemeriksaan IVA dan PAPnya sudah selesai. Kita lanjutkan dengan mencatat hasil pemeriksaan di dalam rekam medik, kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan rencana lebih lanjut. Dan pasien kita suruh kembali turun untuk memakai pakaian, dan sekarang kita akan membuat catatan hasil pemeriksaan di buku rekam medis, dan kita menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien dan menyarankan pasien untuk kembali 1 minggu melihat hasilnya. Jadi, Bu, ini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Bahan ini, spesimen ini saya akan kirim ke laboratorium. Ibu 1 minggu Ibu kembali untuk melihat hasilnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup. Terima kasih banyak, Ibu.